Teman-teman memiliki infrastruktur jaringan fiber optik tapi terbatas, katakanlah hanya memiliki 2 core saja. Tetapi teman-teman ingin menambah kapasitas bandwidth yang teman-teman inginkan. Nah, solusinya teman-teman bisa menggunakan teknologi yang namanya WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Jadi nanti skemanya dengan WDM ini teman-teman bisa mengirimkan beberapa wavelength yang berbeda melalui jaringan fiber optik yang sama. Nah, tapi kasusnya adalah teman-teman ternyata ingin mengirimkan beberapa service yang berbeda ataupun jaringan yang berbeda lagi melalui satu wavelength-nya. Nah, solusinya teman-teman menggunakan yang namanya VLAN. Jadi VLAN over WDM. Tertarik silakan teman-teman simak video kali ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Nah, dengan teknologi WDM ini teman-teman bisa mengirimkan 2 ataupun lebih wavelength yang berbeda ataupun warna yang berbeda. Nah, dengan WDM teman-teman bisa meningkatkan efisiensi dari jaringan infrastruktur fiber optik yang teman-teman miliki dan bisa juga meningkatkan bandwidth yang teman-teman miliki juga. Nah, untuk konfigurasi dari WDM ini sangat simpel teman-teman. Karena untuk WDM ini dia adalah perangkat yang pasif. Jadi tidak ada konfigurasi di dalam perangkat WDM. Jadi tinggal kita plug and play, tapi harus sesuai dengan SFP dan keterangan dari WDM-nya. Nah, untuk jenis WDM sebenarnya ada beberapa tipe, ada CWDM dan DWDM. Untuk yang CWDM itu jarak yang dekat dan DWDM untuk jarak yang jauh. Nah, di sini kita sudah siapkan alat, ada CWDM yang akan kita praktekkan. Nah, untuk seperti apa sih untuk mekanisme dari CWDM ini, ya sudah ada topologinya. Untuk topologi seperti apa CWDM di sebelah sini. Jadi di teknologi CWDM ini dia mengirimkan beberapa wavelength. Nah, satu wavelengthnya itu digunakan untuk per masing-masing gedung ya, contoh case-nya di sini. Jadi nanti per masing-masing gedung mempunyai wavelength yang berbeda. Tapi ketika menuju ke pusat itu hanya melalui satu media link fiber optik saja. Nah, pada setiap gedung itu dia menggunakan satu wavelength. Nah, tapi bagaimana ketika teman-teman ternyata di gedung tersebut mempunyai beberapa divisi yang berbeda. Nah, di divisi yang berbeda itu harus menggunakan jaringan yang berbeda karena kebutuhannya juga berbeda. Nah, solusinya teman-teman bisa menggunakan yang namanya VLAN. Jadi yang sebelumnya tadi satu gedung itu satu network, itu akan dipecah lagi menjadi network-network yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan yang VLAN. Jadi nanti VLAN-nya itu akan melewati WDM. Jadi beberapa VLAN ya kita masukkan melalui satu wavelength, yang satu wavelength itu melewati satu WDM. Nah, jika pada topologi yang ada di atas tadi itu satu gedungnya satu wavelength-nya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa manfaatkan satu wavelength tersebut untuk dipecah lagi. Katakanlah di satu gedung tersebut mempunyai beberapa divisi. Ya, contohnya ada divisi finance dan divisi marketing. Nah, untuk kedua divisi ini nggak boleh berkomunikasi. Ya, atau harus kita buat grouping sendiri, kita buat network sendiri. Nah, solusinya teman-teman bisa menggunakan yang namanya VLAN. Jadi nanti kita bisa manfaatkan ya satu wavelength tersebut membawa beberapa VLAN. Jadi satu wavelength membawa beberapa VLAN, kemudian wavelength tersebut digabungkan ya melalui satu WDM saja, teman-teman. Nah, seperti topologi yang ada di atas ini. Jadi di praktek kali ini ya kita mempunyai dua perangkat ya CRS di kedua sisi. Dan di atas CRS tersebut ada perangkat WDM untuk MUX dan DeMUX-nya. Nah, CRS tersebut dia hanya menggunakan satu port saja pada WDM ataupun menggunakan satu wavelength saja. Nah, di switch itu kita akan konfigurasi VLAN ya, VLAN 22 dan VLAN 23.
Nah, di switch ini ya, yang kita gunakan adalah seri CRS 1 series, itu mempunyai banyak pot, jadi sebenarnya kita bisa manfaatkan pot semuanya kecuali yang SFP. Jadi setiap pot nanti hanya bisa terkoneksi dengan pot yang sebelahnya. Katakanlah yang sini pot 2 di CRS-nya, dia hanya boleh komunikasi dengan CRS satunya di pot 2. Seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti kita bisa buat grouping untuk per interface ini dengan interface yang ada di sana sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, untuk penggunaannya kita akan coba dulu untuk konfigurasi dari CRS-nya, tapi sebelum kita konfigurasi kita bangun dulu untuk jaringan fiber optiknya menggunakan WDM. Nah, gimana caranya? Ya, ini sudah kita siapkan WDM-nya, ini sepasang ya teman-teman. Sudah ada dapat juga untuk SFP-nya. Ini SFP-nya dari WDM-nya. Nah, kita akan coba pasangkan dulu. Nah, yang pertama kita akan pasangkan untuk kabel yang dari antar WDM-nya. Ini kalau di jaringan relnya ini jarak jauh ya teman-teman. Oke. Nah, untuk ke luarnya ya, outputnya kita pakai yang ini. Kayak gini. Masukkan. Oke. Nah, kemudian yang ini kita masukkan yang di sini. Nah, ini di lokasi yang anggap saja ini kalau untuk praktek jarak dekat, tapi kalau realnya ini jarak yang jauh. Ya, menggunakan satu kabel ini aja teman-teman segini. Oke, kemudian untuk yang ke bawah ini sudah ada SFP bawaannya. Ini kalau nggak keterangannya di SFP itu warna, ini juga biasanya ada keterangan nomor ataupun keterangan wavelength-nya. Berapa ini? Kalau yang seri ini dia ada keterangan nomornya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, ada 4 lubang ini disesuaikan dengan SFP CWDM-nya. Oke, di sini saya akan pakai yang ini aja. Nah, di sini keterangannya nomor 2. Nah, nanti yang sebelah sana juga harus menggunakan yang 2 juga. Oke. Masukkan seperti ini. Oke. Kita masukkan dulu, boleh ke CRS-nya dulu, boleh sini. Oke. Kemudian dari CRS-nya, ya katakanlah ini gedung B, ya. Ini masuk ke SFP tadi 2 ya, ini di 2, 1, 2, ya. Nih. Oke. Ini untuk yang di B, sekarang yang di A. Oke, sama juga. Ini harus sama ya, teman-teman. Kalau tadi 2, yang sini juga 2. 2 ya. Oke. Oke. Di sini ternyata. Oke, kalau sudah yang ini masuk ke 2. Oke, ini untuk jaringan secara infrastrukturnya sudah terbangun. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi teman-teman. Ya, untuk konfigurasi, ya, ini saya akan masukkan di sini bebas saja. Karena kebetulan untuk kedua switch ini, ya CRS ini sudah kita reset. Oke. Kita akan remote untuk CRS-nya. Oke, kita konfigurasi, ya. Oke. Kita konfigurasi. Nah, yang pertama saya akan beri nama dulu aja, ya, biar nggak tertukar. SWA.
Nah, untuk step yang pertama kita akan membuat bridge dulu teman-teman. Kita buat bridge dulu. Taruhlah bridge VLAN, saya suka kayak gini. Oke. Kemudian kita akan tambahkan port. Yang pertama ada port yang SFP. Ya. Oke, tambahkan. Kemudian port untuk yang ke arah pelanggannya yang ke bawah ya. Nah, saya akan pakai Ether 2. Terus Ether 3. Nah. Oke, kalau sudah dipastikan ya, ditambahkan untuk yang SFP, Ether 2 dan Ether 3. Nanti Ether 2 ini akan di antek ya VLAN 22, dan untuk yang Ether 3 akan kita antek dengan VLAN 23 ya, sesuai dengan topologi yang kita bangun. Oke. Kemudian kita ke menu VLAN. Ya. Menunya VLAN di seri ini kita pakai switch VLAN. Nah, di menu VLAN ya kita tambahkan port 22. VLAN ID-nya 22, portnya yang antek itu adalah 2, yang take itu adalah SFP1 ataupun yang terang. SFP1 terang, yang akses Ether 2. Oke. Terus kita tambahkan lagi untuk 23. Port berapa? Port Ether 3. Oke. Nah, yang tag adalah SFP1 yang terangnya. Kemudian kita ke tab yang VLAN, untuk yang VLAN tag ya. Ada berapa? Yang pertama ada 22. Tag portnya adalah SFP karena yang terang itu SFP. SFP-nya membawa 2 VLAN untuk lab kali ini. Oke. Tambahkan lagi 23 SFP di bawah. Oke, 22 23 tag portnya adalah SFP1. Nah, ini untuk terang. Kemudian kita yang akses, kita tambahkan yang akses adalah port Ether 2. Nah, customer VID-nya kita isi 0. Kemudian new customer VID-nya kita isi dengan 22. Kita tambahkan lagi untuk yang akses port Ether 3. Customer VID-nya kita isi 0. Kemudian new customer VID-nya kita isi 23. Oke. Ini untuk akses. Yang ini untuk terang ataupun take. Yang ini yang untagged. Nah, kemudian kita ke switch setting. Nah, pada menu ini kita juga tambahkan drop if invalid VLAN on port Ether 2, Ether 3, dan yang terakhir adalah SFP1. Oke. Switch pada A ini sudah seperti itu konfigurasinya. Kita akan berpindah konfigurasi pada switch B. Ya, kita pindah konfigurasi. Oke. Kita masukkan, ini bebas sebenarnya. Oke. Coba. Oke. Kita konfigurasi untuk switch B-nya. Oke. Saya akan kasih nama dulu. SWB. Nah, stepnya sama persis teman-teman ya. Bikin bridge.
kemudian portnya berapa aja, SFP, tambahkan lagi 2, terus tambahkan 3. Nah, oke, interface SFP 1, Ether 2, Ether 3. Nah, kemudian ke menu switch VLAN, terus tambahkan berapa ya, 22. Portnya ini kita pakai 2, Ether 2, kemudian tambahkan lagi SFP tuh. Kemudian kita tambahkan lagi 23. Oke, Ether 3. Kemudian SFP 1. Nah, untuk terangnya ini juga sama, teman-teman. Di tag berapa? Di tagnya adalah SFP 1 ya. Kemudian di sini juga untuk VLAN ID 23 SFP 1. Oke, seperti ini. Kemudian aksesnya kita akan sama juga. Berdua kita isi 0. Customer VID-nya kita isi 22. Oke. Kemudian di port 3 ya. Customer VID-nya 0, new customer VID-nya 23. Oke, kalau dibaca dia untuk Ether 2 ini dikasih akses VLAN 22, Ether 3 diakses VLAN 23. Terangnya di SFP ya, SFP 1. Kemudian kita juga lakukan untuk konfigurasi drop ya, yang sama kayak tadi. Ether 2, Ether 3, kemudian SFP ya teman-teman. Oke, kalau sudah ya, kita akan coba, kita akan testing untuk apakah Ether 2 ini sudah bisa terhubung dengan Ether 2 di switch A ya. Saya akan pindahkan kabel saya ini di Ether 2. Ether 2. Ya. Oke. Ether 2. Dan saya juga akan tancapkan ya, ada 2 kabel yang sudah kita kasih servis. Ini 2 kabel yang masing-masing ini sudah memiliki servis DHCP yang sudah kita konfigurasi. Apakah saya yang di sini di Ether 2 ini akan mendapatkan IP ya? Kita coba tes IP-nya berapa. Di sini juga dimasukkan ke Ether 2. Oke. Sekalian saya akan masukkan untuk yang di Ether 3-nya. Oke. Kemudian saya akan cmd ya. IP config. Oke, saya sudah mendapatkan IP ya. Secara dynamic. Kemudian saya akan coba pindahkan ya di laptop saya ini ke Ether 3. Kita lepas. Oh, udah dapat nih. Nah, berhasil teman-teman. Jadi ketika saya tancapkan di Ether 2 dapatnya adalah sesuai dengan VLAN 22, karena untuk VLAN 22 ini saya sudah set untuk networknya adalah 10.0.22.0/24. Kemudian di Ether 3 itu saya juga dapat IP-nya 10, network yang saya dapat juga sama 10.0.23 ya, karena untuk 23 ini
saya set untuk VLAN 23. Nah, jadi untuk konfigurasinya sangat simpel teman-teman, ya, sangat simpel. Tinggal kita plug and play. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi untuk tutorial konfigurasi kali ini, sangat simpel ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini bisa kita kembangkan lagi. Katakanlah di sini kebetulan kita hanya pakai 2 port saja. Masih banyak port yang tersisa. Atau bahkan teman-teman juga bisa menggunakan switch seri yang lain dengan port yang jumlahnya lebih banyak lagi, otomatis bisa lebih banyak lagi service yang bisa dikirimkan. Jadi beberapa service atau beberapa network yang bisa dikirimkan sekaligus. Tapi ingat teman-teman, untuk bandwidth-nya itu tergantung dari SFP WDM-nya. Katakanlah yang di sini kita praktekkan adalah 1G untuk SFP WDM-nya. Maka bandwidth yang bisa dikirimkan ke perangkat WDM sebelahnya atau yang perangkat satunya itu hanya maksimal 1G. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan jaringannya. Kalau yang 1G bisa pakai yang ini, tapi kalau kebutuhannya di atas itu, teman-teman sesuaikan dengan SFP-nya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempraktekkan WDM ini, ya, ini teknologi yang menarik, teman-teman bisa beli perangkat WDM dan perangkat-perangkat jaringan fiber optik di toko kita, di website citraweb.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb. Nah, selain kita jualan juga, kita juga ada kelas training fiber optik. Jadi teman-teman yang tertarik dengan dunia fiber optik, ya, sudah ingin menggeluti fiber optik tapi masih bingung nih, gimana sih cara konfigurasinya, gimana cara instalasinya, teman-teman yuk bisa ikuti training fiber optik di kantor kita. Untuk detailnya silakan teman-teman cek di website citraweb.com bagian training. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ataupun berkomentar silakan. Dan tak lupa teman-teman, jika menyukai video kali ini silakan klik like dan share ke teman-teman yang lain agar video kali ini lebih bermanfaat lagi. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan klik juga untuk tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Nah, kemudian untuk konfigurasi dari WDM ini sebenarnya sangat simpel. KC. Kita sambungin yang VLAN. Terlalu bulat ra Mas Eko ngaranu. Agak bulat. Digabungkan sih. Oh, bukan gambarnya ya kan. Tapi gambarnya ya tetap gambar sih. Ana gambarnya kan. Tes. Iki save-save-ane bener ya. Kok ndak ning kowe iki gede aku. Dan jangan lupa klik like dan lali WDM. Menarik, silakan teman-teman. Saya penasaran lah, menarik. Kok membawa bandwidth itu sampai yang pertama menarik. Ini kudu penasaran, wah menarik. 1 menit, ambekan sih.